Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Walahul hukmu walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Saleresna anu paling sesuai sareng paling afdol masihan mauidhah hasanah teh kasepuhan Pak Haji Atang Tajuddin. Masya Allah. Yang saya hormati kasepuhan Pak Haji Atang Tajuddin, para alim ulama anu tetiasa ku abdi disebatan hiji-hiji tapi tengirang kehormatan abdi kasadayana. Bapak Kepala Desa sareng aparaturnya juga yang saya hormati seluruh tamu undangan. Alhamdulillah di pagi hari ini yang menuju ke siang kita bisa berkumpul memenuhi undangan panitia pembangunan Pondok Pesantren Al-Madani. Mudah-mudahan langkah-langkah bapak-bapak semuanya dari rumah ke sini mengangkat derajat dan juga menggugurkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kejayaan dan kesuksesan kita di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya ada di dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada di dalam amal-amal agama yang sempurna dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama saya sampaikan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hatinya taat kepada Allah dan Rasulnya, seluruh anggota tubuhnya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dan pasti dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, kejayaan yang agung dari sisi Allah di dunia dan di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesempatan yang sedikit ini untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dulu umat-umat sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjangnya ratusan tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala
memberitahukan kepada nabi-nabinya bahwasanya nanti di akhir zaman Allah akan menciptakan umat yang umurnya pendek-pendek, 50, 60, paling panjang 70 tahun. Maka nabi-nabi itu memberitahukan kepada umatnya. Maka Masya Allah, umat terdahulu kaget sekali. Bagaimana mereka menggunakan umur yang pendek ini? Umur mereka pendek, bagaimana mereka akan mengumpulkan bekal kelak di akhirat yang panjang dan selama-lamanya? Kata mereka ini, kalaulah seandainya kami diberikan umur yang pendek itu, maka mungkin kami enggak ada kesempatan untuk pergi ke sawah, enggak ada kesempatan untuk pergi ke pasar, bahkan enggak ada kesempatan juga untuk makan dan minum, bergaul dengan istri. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwasanya keutamaan daripada umat ini akan sejajar dengan umat-umat terdahulu, bahkan akan melebihi umat-umat yang terdahulu. Kapan? Ketika kita semuanya menghidupkan fikir 124 nabi dan rasul, fikir Sayyidul Anbiya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bagaimana diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada murka Allah di dunia dan di akhirat. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Dan mudah-mudahan acara ini, pembangunan pondok pesantren Al-Inabah ini merupakan wujud daripada fikir dan usaha baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan iman yang sempurna, untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita baik mahdhah maupun sunnah, karena kita perlu kepada ilmu. Dan untuk mewujudkan ini, saya sendiri juga di sana di Purwasari enggak sendirian, kebersamaan. Demikian juga di sini Ananda Soleh, santri saya juga enggak mungkin sendiri, tapi juga dengan kebersamaan. Maka saya sampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan dengan nikmat Tuhanmu hendaknya engkau ungkapkan. Alhamdulillah, Bapak Kepala Desa Mekar Mulia, Kasepuhan, semuanya di sini, saya sangat gembira, sangat senang. Ternyata anak saya, santri saya, Ustadz Soleh ini bisa diterima di sini dengan baik. Mudah-mudahan penerimaan bapak-bapak di sini ini merupakan zadun kabir, zadun kathir, bekal yang banyak, bekal yang besar buat nanti kita hidup kelak di akhirat. Terus kemudian mungkin untuk menguatkan dan mentakkidkan, walaupun sudah nampak Masya Allah penerimaan yang bagus, demikian juga kebersamaan, belum terlambat kiranya saya juga untuk menguatkan. Dulu saya teringat ketika almarhum Kiai Haji Udi Samanhudi, pimpinan pondok pesantren Darul Huda, maka sesepuh atau kesepuhan Kiai Haji Khair Apandi datang ke Kuningan dan masyarakat berkumpul seperti begini, dan ucapan beliau yang saya masih ingat ini, saya menitipkan anak saya dan santri saya kepada penduduk Purwasari, ya, untuk dimanfaatkan ilmunya. Mudah-mudahan dengan adanya anak saya dan santri saya ini, desa Purwasari ini desa
yang memancarkan ilmu nubuwah, ilmu kenabian. Maka mungkin saya juga di sini menguatkan, saya menitipkan juga kepada semua hadirin di sini, terutama Pak Kuwu dan kesepuhan Kiai Hitatang Tajuddin, santri saya dan anak saya Ustadz Soleh, untuk bagaimana bisa memanfaatkan ilmunya di sini dan bisa membawa keberkahan ilmunya bukan hanya di Desa Mekar Mulia, tapi di sekeliling desa ini semuanya. Kemudian hadirin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwasanya Masya Allah di Jawa Barat dan pada umumnya di Indonesia ini sedang terjadi musibah demi musibah. Maka ulama kita memberitahukan supaya kita juga selamat daripada ini semuanya. Pertama, kita makmurkan masjid-masjid kita minimal dengan 5 waktu sholat berjamaah. Kemudian kita senantiasa jalin silaturahim, dan alhamdulillah telah dimulai oleh kesepuhan dengan adanya muasalah antara musola, antara masjid dalam rangka menghidupkan majelis ilmu dan majelis zikir. Ini juga adalah menolak bala juga. Kemudian sholat di tengah malam, meneteskan air mata, ini juga menolak bala, mendatangkan kecintaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Dan marilah kita banyak-banyak beristighfar, minimal 100 kali kita minta ampun kepada Allah di pagi hari dan beristighfar di sore hari sebelum terbenamnya matahari. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah juga tahadus bin ni'mah ini saya di sini berarti ada lagi kalau cabang mungkin atau pondok alumni ya, entah yang keberapa kalinya. Alhamdulillah pondok pesantren Al-Madani ini telah menelurkan pondok-pondok di Sulawesi Tengah, Al-Azhar, kemudian juga di Kalimantan Barat, terus juga di Lampung, kemudian alhamdulillah yang baru-baru ini juga di Tasikmalaya. Di sana ada seorang putra kiai di Cibuti. Alhamdulillah beberapa tahun ini sudah menghasilkan satu generasi. Kemarin baru diwisuda 3 orang hufad Al-Quran. Mudah-mudahan dalam waktu sebentar di CBT ini ada pondok khusus Salafi di Tasik yang mengelola pondok tahfidz Al-Quran. Demikian juga di Malaysia ada 4 pondok pesantren yang semuanya dipegang oleh santri-santri daripada Al-Madani. Terakhir sekali hadirin yang dimuliakan Allah, saya minta doanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan senantiasa kesuksesan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.